Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1101-1105. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Naga Kilin mengambil botol dunia labu dan menggunakan cairan purba itu untuk menyembuhkan luka-luka jagal. Si bisu dan si buta tertawa, dan si bisu memberi isyarat. Teknik tahta kaisarmu sudah lengkap, jadi mengapa kau memaksanya memasuki jalan dengan pisau alih-alih memberikan teknik itu padanya? Jagal mengambil pil obat yang dibuat apoteker untuknya guna menstabilkan ki vitalnya yang kacau dan memelihara harta karun ilahi dan istana surgawinya. Ia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian tidak tahu apa-apa. Akulah yang menciptakan teknik itu, jadi itu cocok untukku, tetapi mungkin tidak cocok untuknya. Guru terbaik tidak pernah memberikan teknik mereka sendiri. Sebaliknya, mereka membuat orang lain memahami jalan mereka sendiri. Dia menatap ke langit sambil memikirkan nama surga pertama jalur pedang Kinmu sambil berkata, murid tertuaku, Basan, tidak berhasil. Dia tidak memiliki makna dalam jalur itu, jadi dia hanya bisa pergi ke pinggir jalan. Dia bisa menjadi seorang Grandmaster dengan menggabungkan teknik bertarung, jadi aku memberikan teknikku kepadanya. Namun, Muer berbeda. Dia bisa melangkah lebih jauh, jadi dia harus memahaminya sendiri. Dia meregangkan tubuhnya saat matanya berkedut, lalu dengan enggan berkata, kekuatan orang ini terlalu kuat. Energi rohnya menetap terlalu lama. Perjalanannya juga memberinya banyak manfaat, jadi ketika dia menggunakan jalur pisaunya, aku hampir berpikir aku tidak bisa menahannya. Tatapan Blaine berbinar saat dia berkata, jalan pedangnya dimulai dari surga ke-10 jalan pedang kepala desa, yang dia gunakan sebagai fondasi jalan pedangnya sendiri. Jalan pisaunya didasarkan pada 9 keterampilan pisau surga milikmu, jadi saat dia memulai, dia memiliki 9 surga jalan pisau. Anak kecil ini memiliki pencapaian seperti itu di usia 40 tahun. Yaner berkata, guru berkata dia baru saja mencapai usia 10 tahun. Tak tahu malu, sungguh tak tahu malu, tak tahu malu yang tak terbayangkan. Si jagal, si bisu, dan si buta saling memaki sampai puas. Setelah itu, mereka merasa lega. Kultivasi sebenarnya bergantung pada hati dao dan cakrawala seseorang. Bacar berkata dengan rasa syukur, jika seorang petani tua bertani sepanjang hidupnya dan hanya memikirkan hal itu, akan sulit baginya untuk meninggalkannya. Ia akan menjadi petani selamanya. Jika fokusnya tidak hanya pada tanahnya, ia dapat menemukan dunia yang lebih luas di luar sana. Ia tidak akan terbatas pada tanah itu, dan ia dapat meninggalkan tanah itu untuk meraih prestasi yang lebih besar. Blaine mengangguk dan menambahkan, penting untuk memperluas wawasan dan mengasah hati dao seseorang. Keterbatasan seseorang terletak pada profesinya. Pencapaian tertinggi seseorang adalah menjadi seorang profesional dalam profesinya. Untuk menjadi seorang Grandmaster, seseorang harus memperluas wawasan dan memiliki ambisi lebih jauh untuk mengangkat dirinya sendiri. Mute mengangguk dan menambahkan, seseorang hanya dapat berkembang jika mereka tidak dibatasi oleh hal-hal di sekitar mereka. Muer bertekad untuk menggunakan jalur pisaunya lebih dari sekadar membunuh babi. Jadi, surga pertama dari jalur pisaunya seperti surga ke-9 dari jalur pisau jagal. Tukang daging merasa tidak senang, tapi itu juga yang dia maksud. Kinmu terlebih dahulu mengasah hati daunnya dan memperluas wawasannya lebih jauh, sehingga ia dapat membuka jalannya sendiri di atas fondasi jalur pisaunya. Cara mewariskan sesuatu seperti itu membuatnya senang. Yaner dengan terkejut bertanya kepada Naga Kilin, apakah semua tetua guru memiliki pendapat dan harapan yang begitu tinggi terhadapnya? Naga Kilin mengangguk dan berkata, itulah sebabnya Master Sekte sering kembali untuk belajar dari mereka. Yaner meludahkan lidahnya. Jagal melirik ke arah si buta dan bisu sebelum berkata, aku telah menyampaikan jalanku. Bagaimana dengan kalian berdua? Si buta ragu sejenak sebelum berkata, sangat mudah untuk berbicara tentang pembentukan istana surgawi, tetapi akan sulit baginya untuk memahami jalan dan istana surgawinya sendiri. Bisu memberi isyarat, menempa istana surgawi tidaklah sulit. Yang sulit adalah bagaimana membuatnya memahami jalannya sendiri. Keduanya menjadi khawatir. Yaner bertanya dengan ragu, naga gendut, apakah mudah bagi mereka untuk memahami teknik tahta kaisar mereka sendiri?
Aku melihat betapa sulitnya bagi mereka dalam sejarah. Sulit bagi yang terakhir karena mereka memulai dari nol dan seringkali sendirian dalam upaya mereka karena kurangnya pertukaran dalam teknik tahta kaisar. Naga Kilin menjelaskan, namun, Eternal Peace berbeda, karena banyak teknik Emperor's Thrones dari Eternal Peace dapat dipelajari di akademi manapun. Di Eternal Peace, ada lusinan teknik, dan tidak seorang pun dilarang mempelajarinya. Namun, ada lebih banyak jenis teknik lainnya. Dia ragu-ragu sebelum berkata, sekarang, ada lebih banyak teknik tahta kaisar. Jika kau memiliki kekuatan, kau bahkan dapat mempelajari lusinan teknik. Namun, membuka satu teknik itu sulit. Bahkan lebih sulit lagi untuk mengolah alam tahta kaisar. Seseorang tidak dapat hanya mengandalkan teknik. Ada banyak teknik tahta kaisar di surga, tetapi hanya sedikit yang mencapai alam itu. Yaner menjulurkan lidahnya. Eternal Peace memiliki suasana yang samar, penuh dengan vitalitas yang berkembang dan adegan-adegan yang penuh gairah, tidak seperti intrik-intrik di surga. Tentu saja, perkembangan pesat perdamaian abadi masih terkait dengan para guru surgawi seperti penebang kayu dan Yan Yunsi, bersama dengan apa yang diwariskan oleh era kaisar pendiri. Sebelum bencana perdamaian abadi, 4 guru surgawi agung dari era kaisar pendiri memasuki perdamaian abadi dan memberikan hasil reformasi mereka ke berbagai akademi besar perdamaian abadi. Hasil dari berbagai jalur seperti pengobatan, melukis, menempa, formasi, pedang, pisau, konstruksi, desain, pertanian, dan peternakan semuanya diserap oleh perdamaian abadi. Itu adalah periode perkembangan tercepat bagi Eternal Peace. Selama bencana perdamaian abadi, Kinmu membawa perdamaian abadi melewatinya, yang mengamankan fondasi perdamaian abadi dan hasil reformasi. Dengan demikian, perkembangan perdamaian abadi dapat berlanjut. Fenomena menarik lainnya adalah bagaimana Yan Yunsi membawa hasil reformasi perdamaian abadi ke desa bebas, dengan harapan desa bebas dapat menyerapnya dan menciptakan jalan. Yang tidak dia duga adalah bagaimana desa Carefree tidak menyerap mereka, tetapi juga tetap stagnan sampai kedatangan Kinmu. Yang paling menarik adalah bagaimana orang pertama yang menyerap hasil reformasi Eternal Peace dan memunculkan hal-hal baru adalah Kaisar Pendiri, orang yang paling banyak dikeluhkan oleh warga Carefree Village. Dia membuka wujud pedang ke-20 dan memperoleh jalur pedang untuk naik ke surga lain, yang memungkinkannya untuk semakin dekat dengan alam tertinggi dari jalur pedang. Mempelajari buku dan pedang selama 10 tahun, bepergian ke barat menuju kota Nagahan. Teriakan keras Kinmu terdengar dari langit. Masa mendongak dan melihat Kinmu mengayunkan pedangnya. Cahaya pedangnya menyilang seperti rantai, menyambar seperti kilat dan bergemuruh seperti guntur. Dengan ini aku mengetuk gerbang selatan dengan maksud untuk menyelamatkan sekretaris publik itu dengan pisau panjangku. Dia melompat dan jatuh dari langit, muncul di hadapan Jagal dan yang lainnya dengan sebilah pisau suci sebelum mengembalikannya kepada Jagal. Dia membungkuk dan berkata, "Kakek Jagal, aku tahu apa nama surga pertama di jalur pisauku. Namanya adalah mengetuk gerbang surgawi selatan." Bacar tertawa dan berkata, "Tidak buruk, itu bermakna. Aku yang membawamu ke pisau. Masa depanmu masih bergantung padamu." Kinmu mengangguk. Di dalam harta karun ilahi embrio roh, istana surgawi jalur pisau sedang menyusun kembali dirinya sendiri. Istana itu mereformasi dirinya sendiri untuk menjadi lebih lengkap. Jagal tidak mengajarinya teknik. Sebaliknya, ia membimbingnya ke jalur pisau. Jadi ia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menyempurnakan istana surgawi jalur pisaunya. Metode pengajaran Bacar sangat kasar dan langsung. Dia bukan guru terbaik, tetapi dia juga yang terbaik. Kinmu memejamkan matanya saat bangunan istana surgawi jalur pisau didirikan. Istana dan aula dewa terbentuk di bawah aura pisau. Kolam giok dan panggung giok dibangun dengan cepat sebelum menciptakan panggung eksekusi dewa dan ibu kota giok. Ribuan aura pisau ditumpuk bersama di benteng pusat ibu kota giok untuk membentuk aula langit luminous berdasarkan jalur pisau. Sudut mata embrio rohnya berkedut. Aula langit luminous dari jalur pisau terlalu kuat. Aula itu harus mengalami banyak penggilingan agar dapat memahami jalur pisau yang ekstrim dan memasuki aula untuk menjadi kaisar pisau dari tahta kaisar. Namun, yang membuatnya takut adalah panggung eksekusi dewa yang dibentuk oleh 2 cahaya pisau. Mereka terbentuk dari penggabungan dao besar pisau dan cukup tajam untuk memotong segalanya. Meskipun roh primordial jalur pisaunya masih berada di bawah gerbang surgawi selatan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil saat melihat 2 cahaya pisau itu. Di masa depan, dia pasti akan melangkah ke tahap eksekusi dewa di jalur pisau dan menanggungnya. Apakah dia mampu melakukannya? Dia tidak tahu. Kinmu menenangkan dirinya saat roh primordialnya memasuki gerbang surgawi selatan untuk merasakan kekuatan jalur pisau gerbang surgawi selatan.
Kultivasinya meningkat lagi saat alam dewa sejatinya bangkit sekali lagi. Segala macam pemahaman tentang jalur pisau muncul di kepalanya. Setelah beberapa saat, Kinmu menyerap semua pemahaman itu, membuka matanya, dan berkata, "Aku membawa beberapa harta karun kembali." Kakek jagal, lihat apakah ada yang berguna. Dia melambaikan tangan dan menutupi langit untuk membentuk ruang tertutup untuk menyimpan segala macam harta karun. Itu adalah harta karun dari istana leluhur yang dia curi dari balai matahari cerah. Masa terkejut saat melihat harta karun yang melayang. Si bisu sangat gembira saat dia membelai mutiara sambil gemetar. Mutiara itu bergetar dan memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Si bisu bergumam, "Muer, apakah kau sudah membersihkan brankas kaisar surgawi?" "Ya," jawab Kinmu riang. "Bagus sekali." Ketiga tetua mengacungkan jempol dan memujinya, seperti yang diharapkan dari murid kripel. "Saya juga punya beberapa akar ibu pertiwi di sini, akar pohon purba, yang luar biasa seperti harta karun ini." Kinmu mencabut banyak akar dan berkata, "Pohon purba adalah pohon harta karun istana leluhur. Mudah untuk menempa senjata suci tahta kaisar darinya. Ambil saja apapun yang kalian butuhkan, kakek nenek." "Ngomong-ngomong, apakah kalian semua bertemu dengan Pangeran Yuming?" Pangeran Yuming, jagal memikirkannya, dan Kinmu menggambar Pangeran Yuming sebelum dia mengenalinya. "Oh, jadi dia Pangeran Yuming. Dia orang yang jujur. Dia pertama kali datang ke ibu kota perdamaian abadi dan memberitahu kaisar bahwa dia datang untuk mendukung mereka atas perintah Dewa Utara. Dewa Utara juga mengirim orang-orang yang tampak aneh dengan 300 hingga 500 pot 5 petir juga." Kinmu tersenyum. "Itu dia. Dia adalah putra Dewa Utara, makhluk dari alam tahta kaisar. Di mana dia sekarang?" Kaisar mengujinya dan merasa bahwa dia tidak mampu meskipun tingkat kultivasinya tinggi. Apa yang dipelajarinya sudah ketinggalan zaman dan tua. Si buta mengambil salah satu akar pohon purba. Ia merasa puas dan berkata, "Karena itu, Kaisar menyuruhnya pergi ke setiap akademi untuk belajar dan mempelajari setiap teknik dan rekaman. Aku tidak tahu di akademi mana ia sekarang." Pangeran Yuming adalah salah satu dari sedikit praktisi kuat tahta Kaisar di era Naga Han. Namun, ketika ia tiba di tempat Ling Yuxiu, ia menjadi orang yang tidak kompeten, yang mana lucu sekali. Namun, itu sudah bisa diduga. Meskipun dia sangat berbakat, dia terkungkung selama 600.000 tahun tanpa kontak dengan dunia luar. Seni ilahinya masih merupakan seni ilahi sejak saat itu. Meskipun wilayah kekuasaannya tinggi dan dia adalah makhluk wilayah tertinggi di perdamaian abadi, dia tidak benar-benar berguna bagi perdamaian abadi. Jika dia bisa menyerap hasil reformasi Eternal Peace, kultivasinya akan tumbuh secara eksponensial. Kemudian, dia akan menjadi pilar utama Eternal Peace. Blind mengambil akar pohon primordial dan tombak ilahi Long Tuo. Tombak itu segera menancapkan dirinya di akar untuk menyerap kekuatannya. Blind melanjutkan, "Para dewa yang dikirim oleh Dewa Utara ada di bawahku. Aku mengajari mereka setiap hari, karena mereka tidak begitu berguna." Dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, berkata, "Dalam hal formasi Dewa Utara Xuan Wu sudah terlalu ketinggalan zaman. Aku harus mengajarkannya sejak awal, jadi aku mengirim mereka ke sekolah dasar untuk belajar dengan gadis-gadis kecil itu." Kinwu berkedip dan berkata, "Ada banyak gadis cantik di ras dewa kura-kura hitam." Si buta memanfaatkan Long Tuo untuk memurnikan akar pohon primordial sebelum berkata, "Mereka semua adalah ular Wu. Mereka tidak secantik itu, mereka hanya tahu cara menghias diri mereka sendiri." Kinwu terdiam. Dia bertanya apakah Dewa Barat juga mengirim dewa. Si bisu mengumpulkan kapak dewa dari sebuah kotak, mencoba membelah gunung dewa, dan berkata, "Ada wanita dengan pakaian terbuka yang bertingkah manis. Kami menyuruh mereka bekerja di galangan kapal." Kinwu bertanya, "Wanita-wanita di kutub barat semuanya cantik. Apakah kamu pernah berpikir untuk menikahi salah satu dari mereka, kakek bisu?" Wanita itu menyusahkan. Mute tidak senang saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Para wanita macan putih itu kuat dan cantik tetapi juga menyusahkan. Sulit bagiku untuk sekadar mengajari mereka cara menempa. Menikahi mereka. Aku tidak punya waktu maupun tenaga untuk mereka." Kinmu tertegun lalu menasihati, "Kakek bisu harus bekerja keras untuk mengisi kembali ras dewa pekerjaan surgawi." Mute tertawa dingin dan berkata, "Ras dewa pekerjaan surgawi juga manusia. Siapapun yang memegang jalan penempaan adalah pekerja surgawi. Kau juga salah satunya. Lahirkan beberapa dari mereka, dan berhentilah menggangguku dengan hal-hal sepele ini." Yaner berkata kepada Kilin Naga, "Sekarang aku tahu mengapa guru belum menikah." Naga Kilin mengangguk. "Menurutmu apakah dia punya harapan?" "Tidak, saya merasakan hal yang sama.
Mute adalah pekerja surgawi nomor satu dari perdamaian abadi, jadi dia memiliki standar yang tinggi untuk bahan-bahan. Dia tidak secara langsung memilih gunung harta karun istana leluhur seperti Wei Suifeng yang murah. Dia malah mengambil sebagian dari setiap harta karun untuk menggabungkannya guna menempa senjata suci. Dia adalah seorang ahli dalam menggabungkan material. Dia pernah bertemu dengan Dewa Pedang Kaisar Tinggi Baikuer dan mendapatkan beberapa buku dari era Kaisar Tinggi darinya. Kemudian, tambang-tambang emas ilahi di alam primordial semuanya dimiliki oleh Ibu Pertiwi. Kaisar Langit Selatan yang agung hanya memiliki sedikit tambang, jadi mereka memiliki pencapaian besar dalam mencocokkan material. Seseorang harus memahami atribut setiap emas suci, terlepas dari seberapa bagus bahannya. Seseorang bahkan harus memahami karakteristik emas suci yang berbeda untuk menciptakan senjata suci yang bagus. Mute mencampur emas suci dan material suci, lalu melirik Kinmu dan berkata, "Berikan kereta rusakmu kepada pekerja surgawi harimau putih untuk diperbaiki dan ikuti aku untuk beberapa waktu. Aku sedang menempa beberapa harta karun untuk orang-orang tua dari desa lansia cacat, dan aku bisa mengajarimu beberapa hal. Blaine akan membantuku menggunakan penempaan mikroskopis untuk membuat senjata suci terbaik. Pelet pedangmu juga perlu ditempa ulang." Kinmu ragu-ragu sebelum berkata, "Sebelum ini, aku masih harus melakukan satu hal. Aku mungkin tidak punya waktu." Si bisu bertanya, "Berapa lama waktu yang kamu butuhkan?" Kinmu menjawab, "Sampai lusa. Aku akan menyelesaikannya saat itu." Mute memasukkan bahan-bahan ke dalam kotak, mengangkatnya, dan pergi. Sebelum pergi, dia berkata, "Setelah selesai, temui kami di galangan kapal. Jagal, beritahu kepala desa, nenek, dan yang lainnya untuk datang bersama. Mereka harus ada di sana agar aku bisa menempa senjata-senjata suci pamungkas itu." Jagal kiri. Kinmu memberikan kereta harta karun naga langit yang rusak kepada pekerja langit harimau putih di galangan kapal. Para wanita yang bersemangat itu menjadi bersemangat saat mereka berkata, "Keretamu rusak lagi. Kami sudah memperbaikinya terakhir kali. Betapa hebatnya bisa rusak lagi secepat itu." Kinmu pergi dengan wajah muram, kembali ke ibu kota untuk menemui Gong Sun Yan. Gong Sun Yan tinggal di daerah pusat kota. Ketika dia melihat kepulangannya, dia sangat gembira, menyambutnya dengan kendi air. Kinmu mengizinkannya untuk menyiraminya sebelum berkata, "Mulai sekarang, jangan bicara. Jangan bertanya apapun meskipun kamu menemui sesuatu. Jangan katakan apapun, karena aku di sini untuk segalanya." Gong Sun Yan hendak berbicara, tetapi Kinmu menekan mulutnya dengan jarinya. Gong Sun Yan berkedip, lalu berhenti mencoba berbicara karena wajahnya tersipu. Kinmu mengeluarkan segel Kaisar Agung dan altar pengorbanan. Mata di tengah alisnya terbuka saat dia mengumpulkan fokusnya. Ki vital dan kesadarannya melonjak saat matanya memancarkan sinar cahaya ke altar. Altar pengorbanan Kaisar Agung, yang hanya seukuran telapak tangan, diterangi oleh kesadaran dan ki vitalnya. Altar itu langsung mengeluarkan dengungan lembut saat memancarkan gelombang fluktuasi samar. Perlahan-lahan, beberapa rune muncul di altar. Itu adalah jejak jiwa Kinmu. Rune-rune itu kemudian menjadi lebih terang, memancarkan sinar cahaya pada segel Kaisar Agung. Kinmu mengelilingi altar dan segel kecil itu, tangannya bergerak cepat, menuliskan lebih banyak rune pada dua harta karun itu. Secara bertahap, lengannya semakin banyak. Mudra di setiap tangannya terus berubah seiring bertambahnya jumlah tanda rune yang tercetak. Setelah waktu yang lama, Kinmu berhenti untuk beristirahat. Gong Sun Yan mempunyai beberapa pertanyaan untuknya, namun dia teringat kata-kata Kinmu dan menahan diri. Kinmu pindah ke pangkal pohon primordial dan mengubur altar pengorbanan Kaisar Agung di akarnya. Ia kemudian terbang ke udara dan tiba di ibu kota bagian atas, menempatkan segel Kaisar Agung di mahkotanya. Gong Sun Yan mengikutinya berkeliling. Setelah Kinmu selesai, ke-10 jarinya bergerak cepat, mengeluarkan segel demi segel. Tiba-tiba, segel dan altar Kaisar Agung bergetar. Gong Sun Yan menjerit pelan. Tubuhnya terasa lemah dan gatal. Seolah-olah ada banyak serangga kecil yang bersarang di dalam tubuhnya. Namun fenomena aneh ini menghilang dengan cepat. Kinmu menghela napas lega dan berkata, "Selama 2 hari ke depan, jangan bicara dengan siapapun, jangan makan atau minum, jangan buka mulutmu." Gong Sun Yan mengangguk patuh. "Yaner, Fatih Dragon, awasi dia. Jangan biarkan dia membuka mulutnya, apapun yang terjadi." Naga Kilin dan Yaner buru-buru mengakui. Kinmu meninggalkan ibu kota dan tiba di tepi seberang yang menghadap sungai lumpur. Ia memilih daerah terpencil dan membuka mata di tengah alisnya, membayangkan altar pengorbanan. Setelah itu, ia mulai sibuk, meletakkan deretan demi deretan rune dao besar di altar. Setelah selesai,
dia memotong pergelangan tangannya dan menelusuri rune tersebut dengan darah dewa di tubuhnya. Saat dia sedang sibuk, Gongsun Yan membantu Yaner mendirikan sarang burung. Yaner selalu suka melayani orang lain, tetapi setiap kali dia bertemu Gongsun Yan, dia akan dilayani dengan sempurna oleh gadis ini, membuatnya merasa sangat nyaman. Yaner, Fatih Dragon dan aku akan segera menikah. Setelah itu, kami berencana untuk membuat sarang burung kecil dan membiarkan mereka tinggal di sini bersamamu. Yaner tersenyum. Gongsun Yan tersenyum dan hendak berbicara ketika Yaner buru-buru menutup mulutnya. Kamu tidak bisa bicara. Gongsun Yan mengerutkan kening. Naga Kilin berkata, apa yang dilakukan oleh Master Sekte adalah untuk kebaikanmu sendiri. Seni ilahinya dapat mencegahmu diserang oleh musuh eksternal. Namun, seni ilahi ini mengharuskanmu untuk menutup indramu. Saat kamu membuka mulut, energi akan hilang, dan seni ilahinya tidak akan dapat membantu melindungi tubuh jasmanimu. Jika Ibu Pertiwi menyerang, dia dapat mengambil alih tubuhmu. Gongsun Yan berkedip dan bingung. Ibu Pertiwi ingin mengambil alih tubuhku. Tiba-tiba, sinar cahaya warna-warni muncul di langit. Sepasang burung phoenix terbang mendekat, mengitari pohon purba sambil menari. Gerakan mereka anggun, dan mereka mulai bernyanyi. Burung phoenix, dari mana asalmu? Menangis dan mengembangkan sayapmu tinggi di atas sana. Angin gunung melewati seruling giok, sementara buah bambu berlimpah dan melimpah. Di ibu kota, orang-orang menari kegirangan saat mendengar nyanyian itu. Bagi mereka, kedatangan burung phoenix adalah pertanda keberuntungan. Gongsun Yan juga mulai menari kegirangan. Ia sudah lama ingin memiliki sepasang burung phoenix. Sekarang setelah melihat burung phoenix itu, ia tergoda untuk terbang dan memancing mereka ke sarangnya. Tiba-tiba, seekor burung pipit naga terbang keluar dari sarangnya di atas pohon. Tanpa penjelasan apapun, burung pipit itu menyambar dan memakan burung-burung phoenix itu, membuat penduduk ibu kota tercengang. Yaner menelannya dan kembali ke sarangnya. Ia kemudian berkata dengan kejam kepada Gongsun Yan, Yaner, mereka dikirim oleh Ibu Pertiwi untuk menipumu agar membuka mulutmu. Jangan tertipu. Gongsun Yan merasa dirugikan. Pada saat itu, sepasang burung phoenix terbang mendekat dan bernyanyi dengan keras. Ada burung phoenix di alam primordial, yang tinggal di dahan pohon payungku. Siap untuk kembali dengan gembira. Burung pipit naga terbang lagi dan melahap sepasang burung phoenix itu di depan semua orang di ibu kota. Ia kemudian bertengger di puncak pohon purba, menatap tajam ke segala arah. Ketika penduduk ibu kota perdamaian abadi melihat hal itu, mereka terdiam dan menggigil. Di ibu kota bagian bawah, gelombang aroma menyebar saat mata air kemasan mengalir dari tanah. Setiap sumur di ibu kota dipenuhi dengan aroma yang meluap saat berbagai macam bunga teratai berwarna-warni mekar darinya. Setiap bunga kemudian melahirkan gadis-gadis muda yang tertawa sambil berkata berturut-turut, aku sangat senang, mari kita cari kakak perempuan. Gadis-gadis muda itu kemudian menuju ke pohon primordial satu demi satu. Orang-orang di ibu kota tercengang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Gadis-gadis itu berpakaian sangat indah. Ketika mereka menemukan Gongsun Yan, mereka menariknya untuk bernyanyi dan menari sambil tersenyum. Yanzi, apakah kamu tidak mengenali kami? Kami adalah buah yang kamu tanam di halaman belakang. Gongsun Yan merasa terkejut tetapi senang. Dia hendak berbicara ketika naga kilin tiba-tiba meraung, seluruh tubuhnya terbakar dan membakar gadis-gadis itu menjadi abu. Apapun yang terjadi, kau tidak boleh membuka mulutmu, kata naga kilin dengan serius. Gongsun Yan mengangguk berulang kali seperti anak ayam yang mematuk butiran beras. Naga kilin mengamati sekelilingnya dengan waspada. Ibu Pertiwi pasti akan menemukan beberapa trik lagi dan tidak akan menyerah begitu saja. Selama kamu tidak berbicara, Ibu Pertiwi tidak akan dapat menghancurkan segel dan altar pengorbanan Kaisar Agung dan memasuki tubuhmu untuk mengambilnya. Pada saat itu, waktu yang disepakati Kinmu dan Ibu Pertiwi telah tiba. Kinmu membuka altarnya dan melakukan mantra untuk mengumpulkan jiwa bagi Ibu Pertiwi. Ada gelombang angin dingin di daerah yang sepi itu. Pasir hitam berjatuhan dan menyerbu ke depan. Kinmu membuka pintu surgawi langit dan bumi dan mewarisi kekuatan Adipati Langit dan Pangeran Bumi. Suara daunnya bergemuruh saat irama daunnya bergetar. Bersama dengan dharma tertingginya, ia mulai merekonstruksi 3 jiwa Ibu Pertiwi. Tanah berguncang tanpa henti saat akar Ibu Pertiwi menggali di bawahnya. Dia telah tiba, menunggu jiwanya ditemukan kembali. Setelah sekian lama, Kinmu akhirnya berhasil merekonstruksi 3 jiwa Ibu Pertiwi, yakni jiwa surga, jiwa bumi, dan jiwa dewa, dan sekujur tubuhnya basah kuyup. Ketiga jiwa Ibu Pertiwi berdiri di altar pengorbanan saat Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, Ibu Pertiwi, aku telah menepati janjiku.
Kita tidak berutang apapun satu sama lain sekarang. Jiwa Ibu Pertiwi perlahan-lahan tenggelam ke dalam tanah, dan dia tertawa sambil berkata, benar sekali. Kau memang penyihir agung. Sekarang setelah aku hidup kembali, aku akan mengucapkan beberapa patah kata untukmu di hadapan para dewa kuno lainnya. Qin Mu mendengus sambil mengibaskan lengan bajunya dan berkata, sekarang jiwa kalian sudah lengkap, cepat pergi. Ibu Pertiwi terkekeh. Ini hanya menghidupkan kembali jiwaku. Aku belum memiliki tubuh jasmani. Penyihir agung, kedamaian abadimu tidak memiliki perlindungan dari dewa kuno yang kuat. Biarkan aku membantumu dengan itu. Setelah dia selesai berbicara, ketiga jiwanya menghilang. Di bawah pohon purba di ibu kota, Gongsun Yan tetap diam. Tiba-tiba, arwah Ibu Pertiwi muncul di hadapannya dengan senyum hangat dan membelai wajahnya dengan lembut, berkata dengan lembut, anak yang malang, putriku, ibu datang untuk menemuimu. Hati Gongsun Yan meleleh saat dia berkata dengan terisak, ibu. Ibu bumi tertawa terbahak-bahak saat naga kilin meraung marah dan menyerangnya. Seketika, ia tertimpa tekanan yang tak terbatas, menyebabkannya terbanting ke tanah sementara bumi tenggelam dengan mantap. Yaner berubah menjadi seekor burung pipit naga dan menukik turun dari langit dengan sayapnya yang terbuka lebar. Ibu Pertiwi mengulurkan jarinya, dan akar yang tak terhitung jumlahnya menggali keluar dari tanah, mengikat Yaner dengan kuat. Di puncak pohon primordial, segel Kaisar Agung memancarkan cahaya terang, membentuk penghalang tak terlihat dengan altar pengorbanan Kaisar Agung yang terkubur di akarnya. Namun, pada saat berikutnya, segel dan altar itu terbang keluar dari pohon. Sosok Ibu Pertiwi tiba-tiba berhamburan saat ia menggali ke dalam tubuh Gongsun Yan. Gongsun Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum. Penyihir agung, tidak peduli seberapa berhati-hatinya kamu, kamu tetap tidak dapat melindungiku. Tubuh ini pasti akan berakhir di tanganku. Cairan primordial, datanglah padaku. Tanah berguncang, dan akar yang tebal keluar dari tanah, bunga besar tumbuh darinya. Bagian dalam bunga itu penuh dengan cairan purba. Bunga itu terkulai dan menuangkan cairan itu ke pohon purba kedamaian abadi. Dia berhasil mencuri tubuh itu dan menuangkan semua cairan primordialnya yang sangat berharga ke tubuh barunya, bermaksud menggunakan cairan primordial itu untuk meningkatkan kekuatan tubuh barunya sehingga dia dapat mencapai kondisi puncaknya sesegera mungkin. Akar Ibu Pertiwi dan pohon primordial kedamaian abadi menyerap cairan purba. Akar-akar itu saling terhubung dan tumbuh, menjadi semakin terjerat. Akar pohon primordial Eternal Peace menyatu dengan akar Ibu Pertiwi. Akar yang tebal menyembul dari tanah ke segala arah, melewati gunung-gunung suci yang tak terhitung jumlahnya, sungai-sungai, aliran-aliran air, dan bahkan menembus jauh ke dalam lahar di bawah tanah. Tak lama kemudian, kedamaian abadi ditutupi dengan akar pohon primordial. Akarnya terus menyebar ke segala arah, melintasi alam primordial, menyerap nutrisi dari tanah. Kekuatan Gongsun Yan semakin kuat dan kuat. Jika seseorang menggunakan alam untuk mengukurnya, kultivasinya akan mencapai alam ibu kota Giok dalam beberapa tarikan napas, lalu langit luminous menyerbu langsung ke arah tahta kaisar dengan kecepatan yang mengerikan. Tak lama kemudian, kemampuannya mencapai alam tahta kaisar, dan terus meningkat menjadi luar biasa kuatnya. Yang mulia surgawimu, penyihir agung yang tak terkalahkan, pada akhirnya, kau belum menempatkan dirimu pada posisi yang benar. Gongsun Yan tertawa riang saat suaranya terdengar di seluruh Eternal Peace, mencapai daerah terpencil tempat Qin Mu memanggil jiwa-jiwa. Kau hanyalah alat yang membuat kami, para dewa kuno, tetap abadi. Seekor anjing yang kami besarkan. Alih-alih menjadi anjing yang baik, kau malah menganggap dirimu sebagai mitra kami, bahkan menunjukkan kesombonganmu padaku. Kau harus ingat, suaranya berubah sangat dingin. Kamu tidak cukup bugar. Awan kabut tebal membumbung dari luar menuju bagian bawah pohon primordial. Suara Qin Mu terdengar dari balik kabut, berkata dengan santai, Ibu Pertiwi, apakah menurutmu aku hanya menggunakan metode sederhana menyegel tubuh jasmani Gongsun Yan untuk menghadapimu? Gongsun Yan sedikit tertegun. Kabut mengikuti langkah Qin Mu. Tak lama kemudian, kabut menutupi seluruh tempat. Qin Mu berdiri di tengah kabut di depannya dan berkata dengan jelas, Ibu Pertiwi, aku sudah memperingatkanmu untuk tidak menyerang Gongsun Yan, tetapi kamu tidak mendengarkan nasihatku dan tetap melakukannya. Bekerja sama dengan kalian, para dewa kuno, telah membuatku sangat frustrasi. Sepertinya aku harus menunjukkan kekuatanku. Gongsun Yan tertawa dingin. Kau hanyalah seekor anjing yang dipelihara oleh kami, para dewa kuno, dan satu-satunya kegunaanmu adalah untuk menghidupkan kembali kami. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau adalah yang mulia surgawimu? Kau hanyalah bocah kecil yang beruntung yang meminjam seni ilahi yang mulia surgawi Ling untuk bertransmigrasi ke masa lalu. Qin Mu mengangkat tangannya ke arahnya dan merentangkan kelima jarinya, lalu berbisik lembut, Bang.
Meskipun suaranya lembut, namun terasa seperti guntur yang menggetarkan bumi saat mencapai telinga Ibu Pertiwi. Dengan ledakan yang menggelegar, jiwa dewanya meledak, berubah menjadi butiran pasir jiwa hitam yang tak terhitung jumlahnya dan mengalir keluar dari telinga, mulut, dan hidung Gong Sun Yan. Dua jiwanya yang lain ketakutan. Jiwa dewanya jelas telah dihidupkan kembali, dia telah memeriksanya dan yakin bahwa Qin Mu tidak mengganggunya. Akan tetapi, pada saat itu, dia sama sekali tidak dapat merasakan jiwa keilahiannya. Saya yang mulia surgawimu, yang mendirikan jalan melalui seni ilahi. Kabut semakin tebal saat suara Qin Mu terdengar dari balik kabut, berkata dengan acuh tak acuh, kau tidak pernah menerima ini, mengira bahwa siapapun yang kembali ke zaman kuno dapat menjadi Celestial Venerable Mu. Namun, dari zaman kuno hingga sekarang, hanya ada satu Celestial Venerable Mu. Itu aku, dan hanya aku. Aku bisa membiarkanmu hidup, dan aku juga bisa membunuhmu. Pupil mata Gong Sun Yan mengerut. Akar-akarnya diam-diam menyelidiki kabut, mencari jejak Qin Mu. Pada saat yang sama, pohon primordial juga dengan lembut merentangkan cabang-cabangnya ke dalam kabut. Aku ingin menunjukkan kekuatanku, namun, bukan hanya kepadamu, tetapi juga kepada semua dewa kuno. Mata Gong Sun Yan berbinar saat suara Qin Mu terdengar, dan dia mengirimkan akar dan cabang yang tak terhitung jumlahnya ke arahnya. Pada saat itu, jiwa surgawi Ibu Pertiwi langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi pasir jiwa hitam yang berserakan di mana-mana. Teriakan memilukan Ibu Pertiwi keluar dari mulut Gong Sun Yan, terdengar sangat melengking. Teriakan itu dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan akan kematian. Ini pertama kalinya dia mengalami hal yang menakutkan seperti itu. Jelas bahwa kekuatannya saat ini melampaui Qin Mu beberapa kali lipat, dan tidak akan butuh banyak usaha untuk menghancurkannya sampai mati. Namun, hidup dan matinya ada di tangan Qin Mu. Dia telah selamat dari malapetaka yang tak terhitung jumlahnya dari era purba hingga saat ini. Dia telah selamat dari pertempuran sengit di era purba. Di akhir era Kaisar Tinggi, dia selamat bahkan setelah dicincang oleh Celestial Venerable Ling dan anggota aliansi surga lainnya. Bahkan ketika Yang Mulia Surgawi Hao secara pribadi menyerangnya, dia mampu melarikan diri dan hidup. Namun, saat ini, dia merasa seakan-akan dia sudah sangat dekat dengan kematiannya sendiri. Dia bahkan tidak mengerti tipu daya apa yang dilakukan Qin Mu. Aku menganggap diriku setara saat aku bergabung dengan para dewa kuno, tapi kau tidak menganggapku sebagai sekutu. Nada bicara Qin Mu acuh tak acuh. Kemudian dia berkata dengan sedih, tidak apa-apa memanfaatkanku, tetapi kamu bahkan mulai menyerang orang-orang di sekitarku. Ibu Pertiwi, aku tidak dapat mentolerir kelancanganmu. Hari ini, aku akan menggunakan kematianmu untuk menyatakan kepada semua dewa kuno bahwa aku adalah sekutu, bukan binatang mereka. Dia hendak menghancurkan jiwa bumi Ibu Pertiwi sepenuhnya ketika tiba-tiba ada gelombang kegelapan dalam kabut. Pada saat yang sama, cahaya terang muncul di langit, bersinar dari balik cakrawala. Bahkan menembus peta bintang yang menutupi alam purba saat bersinar menuju ibu kota kedamaian abadi. Hati Qin Mu sedikit bergetar, dan dia menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Kegelapan berputar di bawah tanah sementara api menyala-nyala. Hitungan bumi magma muncul, berputar-putar saat perlahan naik. Cahaya di langit juga menyatu, berubah menjadi seorang lelaki tua berjanggut putih dan beralis putih yang turun dari langit. Ia tiba di ibu kota Eternal Peace dan memasuki kediaman Qin Mu. Qin Mu membungkuk dan berkata, Saudara Dao Pangeran Bumi, Saudara Dao Adipati Surga. Magma Earthbound dan Clone Heaven Duke buru-buru membalas sopan santun itu. Celestial Venerable Mu. Duke Langit tertawa. Kami datang ke sini saat kami menyadari Anda menggunakan kekuatan kami untuk membangkitkan Ibu Pertiwi dan mulai mengamati apa yang terjadi. Kami tidak menyangka Ibu Pertiwi begitu kacau, memprovokasi Yang Mulia Surgawimu. Ibu Pertiwi adalah bentuk kehidupan agung yang telah ada sejak era purba, menjaga alam purba dan melindungi makhluk hidup, yang jumlahnya lebih dari 10 miliar. Dia tidak pantas mati. Hitungan magma bumi berkata, langit surgawi begitu kuat sehingga bahkan Adipati Langit dan aku tidak dapat melindungi diri kami sendiri. Jika kamu membunuh Ibu Pertiwi, bukankah kamu akan kehilangan teman Dao yang berpikiran sama? Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, sepemikiran. Aku tidak berani berasumsi. Dia sudah terlalu sering memanfaatkanku. Begitukah caramu memperlakukan sekutu? Bukankah kedua sahabat Dao mendengar bahwa dia mengatakan bahwa aku adalah seekor anjing yang dibesarkan oleh para dewa kuno? Hitungan magma bumi dan Adipati Langit saling memandang. Adipati Langit kemudian tertawa. Ibu Pertiwi adalah orang yang tidak masuk akal. Jangan repot-repot dengannya. Dia tidak berpikir sebelum berbicara. Sekarang dia tahu bahwa dia salah. Sahabat Dao,
Aku ingin memintamu memberinya jalan untuk bertahan hidup. Qin Mu menghilangkan kabut. Ekspresinya melembut saat dia berkata dengan enggan, kedua saudara Dao telah merawatku dengan baik. Aku dapat disebut sebagai penyihir agung yang tak terkalahkan karena aku meminjam kekuatan kalian. Oleh karena itu, aku tidak akan mengabaikan bimbingan saudara-saudara Daoku. Ibu Pertiwi, aku akan mengampunimu hari ini. Sekarang, cepat keluar dari tubuh jasmani Gong Sun Yan. Gong Sun Yan menampakkan ekspresi kesal dan berteriak, akarku telah menyatu dengan pohon primordial ini dan tidak dapat dipisahkan. Kemana aku bisa pergi setelah meninggalkan tubuh ini? Qin Mu mengeluarkan inti pohon primordial dan melemparkannya ke tanah. Dia berkata dengan jelas, aku akan meminjamkanmu tongkat ini untuk tempat tinggalmu. Gong Sun Yan menggertakkan giginya karena marah. Adipati Langit terbatuk, dan jiwa bumi Ibu Pertiwi tanpa sadar terbang dari tubuh Gong Sun Yan ke inti pohon primordial. Suaranya terdengar dari inti pohon primordial, berbicara dengan suara serak. Aku hanya tinggal dengan jiwa bumiku, dan inti ini sangat lemah dan kecil. Bagaimana aku bisa menghadapi 10 yang mulia surgawi di masa depan? Qin Mu melemparkan sebotol cairan primordial padanya dan tertawa dingin. Setelah membangkitkanmu, aku bahkan kehilangan modal asliku. Kamu menggunakan sebotol cairan primordial dan inti pohon primordial untuk memohon padaku agar membangkitkanmu. Sekarang aku telah mengembalikannya kepadamu. Kamu telah menuai banyak keuntungan. Ibu Pertiwi murka. Kali ini ia telah menderita kerugian besar. Akar pohon primordial adalah fondasi kehidupannya. Sekarang, akar-akar itu telah menjadi akar Gong Sun Yan dengan cairan primordial yang dioleskan padanya. Dan bocah nakal itu benar-benar berkata bahwa dia telah menuai keuntungan besar. Gong Sun Yan terbangun dan menggelengkan kepalanya. Ia terkejut tetapi gembira ketika menyadari bahwa ia masih memiliki tubuhnya. Ketika ia melihat Adipati Langit dan Pangeran Bumi, ia menjadi malu dan takut untuk berbicara. Qin Mu melangkah maju dan meraih tangannya. Ia lalu tersenyum. Earth Count, Heaven Duke, izinkan aku memperkenalkanmu pada Ibu Pertiwi yang baru, Gong Sun Yan. Pangeran Bumi dan Adipati Langit membungkuk dan berkata, salam, sahabat Dao Gong Sun. Gong Sun Yan bingung dan merasa tidak nyaman. Qin Mu tertawa. Kakak Yan, tidakkah kau akan membalas budi? Gong Sun Yan hanya bisa menunduk. Adipati Langit tertawa. Alam purba dan Suandu bagaikan satu keluarga. Sahabat Dao Gong Sun, kamu harus sering datang ke Suandu untuk mempererat hubungan antara kedua alam ini. Gong Sun Yan tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa mengangguk. Dia tidak mengerti beratnya kata-kata Duke Langit, tetapi Ibu Pertiwi murka. Yang dilakukan oleh Adipati Langit adalah mengakui Gong Sun Yan sebagai Ibu Pertiwi yang baru. Ia akan memerintah alam purba di masa depan dan setara dengannya. Oleh karena itu, ia menyebutnya sebagai sahabat Dao dan mengundangnya untuk melakukan perjalanan ke Suandu. Hal ini niscaya menyingkirkan Ibu Pertiwi dan secara diam-diam merampas kewenangannya, penguasa alam primordial. Namun, dia juga tahu bahwa situasinya berada di luar kemampuannya. Gong Sun Yan memiliki akar pohon primordial. Bersama dengan begitu banyak cairan primordial yang disiramkan padanya, prestasinya di masa depan tidak akan terbatas. Gong Sun Yan bukanlah dewa kuno dan tidak memiliki banyak batasan. Dengan reformasi perdamaian abadi, prestasinya tidak akan kalah dengan Ibu Pertiwi. Oleh karena itu, dia diakui oleh Adipati Langit. Terlebih lagi, Ibu Pertiwi hanya memiliki inti pohon primordial dan sebotol cairan primordial, jauh dari mampu menantang Gong Sun Yan untuk mendapatkan hak menguasai alam primordial. Dapat dikatakan bahwa pencapaian seumur hidupnya adalah memiliki Gong Sun Yan. Qin Mu terlalu keras hati. Tujuannya bukan hanya untuk menyingkirkan Ibu Pertiwi, dia juga ingin membangun Ibu Pertiwi yang baru. Jika Heaven Duke dan Earth Count tidak muncul, tidak ada alasan untuk menjaga Ibu Pertiwi tetap hidup karena Eternal Peace sudah memiliki Ibu Pertiwi yang baru. Duke Langit tersenyum. Yang muliamu, bisakah kau menyingkirkan gangguan pada jiwa bumi Ibu Pertiwi? Seberapa sulit ini? Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, karena ini adalah keinginan kedua saudara Dao, aku tentu saja akan menyetujuinya. Kesadarannya berfluktuasi, dan Ibu Pertiwi merasakan cacing-cacing kecil yang tak terhitung jumlahnya menggali dalam jiwa buminya saat rune-rune yang tak tertandingi rumitnya berterbangan satu demi satu. Earth Count memperhatikan rune yang sangat kecil itu terbang ke arah Qin Mu. Rune-rune itu hancur saat bergerak di udara, berubah menjadi ki vital dan kesadaran yang kembali ke tubuhnya. Dia bertanya, seni ilahi apa yang digunakan oleh Celestial Venerable Mu? Sangat mudah, Qin Mu berkata dengan rendah hati, saya hanya menggunakan ukiran mikroskopis untuk mengukir rune saya pada setiap butir pasir jiwa hitam. Rune-rune tersebut ditempatkan di altar yang saya gunakan untuk memanggil jiwa-jiwa bagi Ibu Pertiwi.
Ketika jiwa-jiwa dipanggil, rune-rune tersebut membekas pada setiap butir pasir jiwa hitam saat mereka melewati altar. Meski ia membuatnya terdengar mudah, jelas bahwa tugas itu cukup sulit. Pasir jiwa hitam dianggap sebagai partikel yang paling halus. Mengukir dan mencetak rune pada setiap butir pasir jiwa hitam adalah tugas yang mustahil. Reformasi perdamaian abadi telah mulai melibatkan ukiran mikroskopis dan pencetakan mikroskopis. Tidak ada ras lain di ribuan surga dan dunia yang pernah menginjakkan kaki di bidang ini. Selain ukiran mikroskopis pada pasir jiwa hitam, saya juga khawatir tidak akan mampu menghancurkan jiwa Ibu Pertiwi dalam sekejap. Oleh karena itu, saya menggunakan seni ilahi Celestial Venerable Link, yang juga sangat sederhana. Qin Mu menatap dengan tulus saat berkata, itu hanyalah seni ilahi yang tidak berubah. Di altar, sebelum aku merekonstruksi 3 jiwa Ibu Pertiwi, aku telah melakukan seni ilahi yang tidak berubah pada 3 jiwanya saat mereka berada dalam bentuk pasir jiwa hitam. Ini memberiku lapisan jaminan lain. Apapun itu, aku dapat membunuh Ibu Pertiwi dengan mudah. Earthcount dan Heaven Duke terdiam. Adipati Langit terbatuk dan mengulurkan tangan untuk meraih inti pohon purba. Ia kemudian tersenyum. Ibu Pertiwi, kau lemah sekarang, dan berbahaya bagimu untuk tetap berada di alam purba. Mengapa kau tidak pergi ke Suandu untuk memulihkan diri terlebih dahulu? Aku punya kolam surgawi di Suandu, yang akan memungkinkanmu memulihkan tubuh jasmanimu. Meskipun tubuhmu tidak akan mencapai potensi penuhnya, itu tidak akan berarti apa-apa. Ibu Pertiwi berkata, aku telah sangat menyusahkan saudara Dao. Adipati Langit membungkuk pada Qin Mu dan pergi bersama Ibu Pertiwi. Qin Mu mengembalikan busurnya dan menyaksikan mereka terbang ke langit. Hitungan magma bumi menatap Qin Mu dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia berkata, kamu bukan Qin Mu yang sederhana dan murni seperti dulu. Qin Mu tertawa. Apakah Pangeran Bumi tidak ingin aku tumbuh dewasa? Magma Earthcount menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja, aku ingin kau tumbuh dewasa. Kecuali, aku ingat saat Heaven Duke dan aku ada di matamu. Kita tidak dapat kembali ke masa itu. Qin Mu menghela napas dengan sedih. Memang tidak mungkin untuk kembali ke masa itu. Hitungan magma bumi membungkuk dan tenggelam ke dalam tanah. Qin Mu mempertahankan busurnya sampai hitungan bumi sepenuhnya menghilang. Naga Kilin dan Yaner bergegas mendekat. Qin Mu menyeka keringat di belakang lehernya dan berkata dengan emosional, saat duduk di meja yang sama dengan makhluk seperti Heaven Duke dan Earthcount, aku masih sedikit takut. Yaner diam-diam pergi ke belakangnya dan memeriksa. Benar saja, ada banyak bulu kuduk merinding di leher Qin Mu. Dia hanya berpura-pura tenang sebelumnya. Gongsun Yan bingung dan masih sedikit kewalahan. Ketika dia melihat Qin Mu hendak pergi, dia segera meraih lengan bajunya. Dia hampir menangis, suaranya penuh ketakutan saat dia memohon, Tuan Muda, jangan pergi, aku takut dan bingung. Ibu Pertiwi adalah ibuku, tetapi dia ingin mengambil tubuhku. Bukan hanya itu, Adipati Langit dan Pangeran Bumi memanggilku sebagai teman Dao dan berbicara tentang alam primordial dan Suandu. Dia menggigit bibirnya dan air matanya begitu deras sehingga dia tampak seperti bunga pir yang indah yang telah terendam dalam hujan. Saya hanya ingin tinggal di sini dan menanam pohon serta mengundang burung phoenix untuk membuat sarang. Jika kamu kehabisan air, saya bisa menyiramimu. Saya juga bisa memupukmu dan membantumu menangkap serangga. Saya belum pernah mengalami hal seperti hari ini. Qin Mu menepuk punggungnya, menunggunya selesai menangis, lalu tersenyum. Yaner, tidakkah kau mengerti? Kau bukan lagi dirimu yang dulu. Kau sekarang adalah Ibu Pertiwi baru dari alam primordial. Yang belum kau ketahui adalah bahwa setiap dewa kuno iri padamu. Gongsun Yan mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi air mata yang belum kering, menatapnya dengan bingung. Qin Mu tersenyum. Baik itu Adipati Langit, Pangeran Bumi, Ibu Pertiwi, keempat dewa, atau jutaan dewa kuno lainnya, mereka terikat oleh Dao Agung mereka sendiri dan tidak dapat menembus penghalang itu. Ibu Pertiwi ingin mengambil alihmu karena dia ingin tubuhmu terbebas dari belenggu para dewa kuno. Kamu bukan dewa kuno, tetapi kamu memiliki kekuatan para dewa kuno. Kamu masih bisa berkultivasi dan mencapai alam yang lebih tinggi. Bagaimana mungkin mereka tidak iri padamu? Gongsun Yan menjepit ujung bajunya erat-erat dan memeluknya. Aku tidak mengerti, kamu harus mengajariku. Lepaskan aku dulu, aku akan meminta nenek untuk datang dan mengajarimu. Seni ilahi magnetismenya dan berbagai seni ilahi lainnya adalah seni yang telah memasuki jalannya. Dia adalah orang terbaik untuk mengajarimu. Dengan bantuannya, kau dapat dengan cepat menguasai kekuatanmu sendiri. Qin Mu berjuang 2 kali namun tidak mampu melepaskan diri. Gongsun Yan saat ini jelas merupakan seorang setengah dewa dewasa, yang memiliki kekuatan tempur seperti praktisi tahta kaisar tingkat atas.
Hanya saja tingkat kultivasinya masih kurang. Alamnya masih sangat rendah. Saat ini, dia hanya mengolah alam dewa sejati, karena dia tidak tertarik pada kultivasi. Alasan dia begitu kuat adalah garis keturunannya, serta akar ibu pertiwi dan cairan primordialnya yang berharga. Saat pakaiannya dipegang oleh makhluk mengerikan seperti itu, Kinmu tidak dapat melarikan diri. Kinmu tertawa. Setelah beberapa saat, kupikir surga akan mengetahui keberadaanmu dan akan memanggilmu atas nama Kaisar Surgawi kuno, memberimu jabatan resmi seperti Ibu Pertiwi Kedamaian Abadi. Aku akan membiarkan Kaisar membimbingmu tentang etika surga. Lepaskan aku dulu, jangan tarik celanaku.